Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita semua boleh ada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pagi ini. Saya ajak Bapak Mama yang duduk di belakang untuk mengambil tempat di depan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kebaikannya, buat anugerahnya, buat kasihnya bagi kita hingga pagi hari ini. Kita boleh ada di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami. Dalam segala keadaan kami, Engkau ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada di hadapan-Mu pagi hari ini, mau membawa segala pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab Engkau satu-satunya pribadi yang layak ditinggikan. Biarlah Engkau menjadi fokus dari penyembahan kami, ibadah kami pagi ini Tuhan. Mari Tuhan ada di tengah kami, memberkati setiap hati yang haus akan Engkau, memberkati setiap hati yang merindukan Engkau pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik.
Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku. Yesus penyelamatku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ragu, takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku. Yesus penyelamat, ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku. Yesus penyelamat. Biar alam raya seisi semesta berteduh memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja Ku. Mari katakan, biar alam raya seisi semesta berteduh memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja Ku. Mari katakan, kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku. Yesus penyelamat. Saja kita semua berdiri, kita mau katakan, kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafas, buatan-Mu Tuhan, buatan-Mu ajaib bagiku. Yesus penyelamatku.
angkat tanganmu katakan, oh God, I worship you. We worship you, Amen. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you, Amen. Oh God, I worship, be glorified, and magnified, oh God, I worship. God, kami menyembahmu. I worship you, Amen. Oh God, I worship, be glorified, and magnified, oh God, I worship. Sekali lagi katakan, oh God, I worship you, oh God, I worship you, Amen. Oh God, I worship, glorified, be glorified and magnified, oh God, I will be glorified, oh God, I worship you. Di hadapan-Mu Tuhan, kami umat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami merayakan kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkaryalah di tengah kami Tuhan. Menolong kami semua. Sehingga biarlah ibadah kami menjadi suatu ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini kita percaya hanya ada satu penonton yang menonton ibadah kita pagi hari ini. Setuju? Amin. Hanya Allah di surga. Bagi sebab itu pagi hari ini kita semua akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan karena Kristus sedang menonton dan menikmati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Mari kita muliakan Tuhan, sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita pagi hari ini. Dia Tuhan Allah Maha Kuasa dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh kasih-Mu tiada bandingnya Tuhan, nyata dalam hidup kami. Oh, kami bersuka cita Tuhan, sebab kasih-Mu ada dalam hidup kami. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingan. Dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu sungguh menjagaku, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha
setia hidup kami sampai hari ini. Kasih-Mu setia menjaga. Pagi hari ini kami akan menyatakan Tuhan, ku nyata bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Yang mengalami kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan kami mulia dan berkuasa. Kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, bahwa sungguh Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertakhta atas semua. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertakhta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya Dia berkuasa. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkuasa atas hidup kami. Mari beri sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah, kesetiaannya untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Yang percaya sekali katakan amin. Katakan haleluya. Kami bersyukur bahwa kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu bagi hidup kami pagi hari ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidupku, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan Kau tuntun langkahku, tuntun langkahku. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kami akan berjalan, bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Raja. Kau yang pegang hidupku, pegang hidupku sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya Tuhan, tuntunlah kami. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya dia berjalan dalam kemuliaan Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Oh, oh, oh. Kaulah Raja kami, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kamilah umat Tuhan yang berjalan dalam terang dan kasih Tuhan. Mari beri sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan apa yang mencari milik Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau masih mengizinkan kami ada di tempat ini untuk memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati. Saat ini kami akan memberikan apa yang mencari milik-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati apa yang kami beri Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Apapun penghasilan kami Tuhan, mari Engkau kuduskan, Engkau memberkati Tuhan. Kami siap untuk memberi. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap. Tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan pujian. Aku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku Imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa,
hadir di hati kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh nyata. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah. Kami muliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tidak dapat kami membalas semua kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini bagian bahan kami selama ucapan syukur kami kepada-Mu. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya pasannya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Bapa, di hadapan-Mu kami umat-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan satu bagian daripada firman-Mu yang akan kami baca pada pagi hari ini. Engkau tolong kami semua supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan secara khusus bagi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga dalam perjalanan iman kami selalu hidup penuh kemenangan, kami selalu hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dan kami terus diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Sehingga hidup kami senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menjadi saksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan.
Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini dari Keluaran pasalnya yang ke-14. Kita baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Supaya ada latar belakang tentang cerita ini secara menyeluruh, walaupun kita seharusnya mulai dari ayat 1. Kita baca dari ayat yang ke-6 saja sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta, maksudnya Raja Firaun, setelah orang Israel keluar dari Mesir untuk awalnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai khotbah saya pagi hari ini, saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama, kisah ini adalah awal kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Catatan yang pertama yaitu Tuhan yang menyuruh umat Israel keluar dari Mesir, yaitu tempat perbudakan, menuju Kanaan, tanah perjanjian yang dikatakan bahwa penuh dengan air susu dan madu. Atau dengan kata lain, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan itu yang selalu ditindas, ditekan, untuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan segala kenikmatan, berkat dan segala kebaikan yang Tuhan siapkan bagi mereka.
Yang kedua, catatan yang kedua, sebelum mereka keluar, dan ini harus digarisbawahi, sebelum mereka keluar, umat Israel pertama kali mereka melakukan yang namanya Paskah. Dari kata Yunani yang itu berasal dari bahasa Ibrani dengan kata Pesak, artinya melewati atau dilewatkan. Dari apa? Dikeluarkan dari Mesir, tempat perbudakan. Yang ketiga, di ayat yang ke-8 kita baca, di sana saya kembali, ini catatan saya. Di ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Apa artinya? Itu berarti bahwa orang Israel dipimpin oleh Tuhan yang siap untuk menolong mereka. Artinya Tuhan aktif, siap kapan saja. Pada waktu umat Israel di dalam perjalanan menuju Kanaan, kalau ada masalah, ada pergumulan, dikatakan Tuhan memimpin mereka dengan tangan yang dinaikkan. Itu sebabnya dalam bacaan kita itu dikatakan dalam ayat 14 itu, Tuhan berperang ganti kamu. Karena apa? Perjalanan orang Israel itu adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan, peperangan orang Israel itu adalah perangnya Tuhan. Dan Tuhan akan berperang ganti mereka. Bukan berarti bahwa orang Israel tidak perlu berperang. Tetapi yang memberikan kepada mereka kemenangan itu adalah Tuhan. Oke, kita lanjut. Di dalam ayat yang ke-10 bagian B, ya saya baca ayat yang ke-10 secara menyeluruh. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Nah, catatannya di sini. Lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Lalu sangat ketakutanlah. Dikatakan bahwa waktu umat Israel mulai melihat itu orang Mesir yang mendekat begitu banyak, karena ada 600 kereta kuda dengan pasukan yang lengkap, maka mereka sangat ketakutan. Padahal firman Tuhan berkata begini, bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi sebenarnya ketakutan itu adalah roh. Orang bilang ketakutan itu wajar. Tapi Alkitab mengajarkan pada kita bahwa ketakutan itu adalah roh. Ketakutan biasa saja tidak masalah, tapi ketakutan yang berlebihan itu yang sudah bahaya. Saya rasa Musa juga bisa melihat juga itu tentara Mesir, iya toh? Orang Israel juga melihat tentara Mesir. Tapi saya membagi ini orang Mesir yang begitu, orang Israel yang begitu banyak itu kurang lebih 6 juta orang, ya toh? Dan di satu sisi dan kelompok yang kedua Musa.
Saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini dengan tema musuh daripada iman adalah ketakutan. Sekali lagi, musuh dari iman adalah ketakutan. Pada waktu orang ada di dalam satu kondisi yang namanya takut, maka dia sudah tidak ada dalam iman. Karena iman dan ketakutan itu dia selalu bertolak belakang. Nah, pada waktu orang Israel melihat orang Mesir dengan segala perlengkapan perang mereka, dengan kereta kuda, dengan segala persiapan mereka untuk datang menemui bangsa Israel, maka reaksi orang Israel itu reaksinya, kata reaksi itu sebetulnya reaksi mereka itu yang pertama itu dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan, ya toh? Lalu yang kedua dalam ayat itu dikatakan bahwa lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan itu baik, saudara kasih. Artinya mereka berdoa kepada Tuhan, iya toh? Di dalam ketakutan itu mereka berseru kepada Tuhan. Itu baik sebetulnya. Tapi kalau saudara lihat kisah selanjutnya dari firman Tuhan itu, mereka mulai berdebat. Mereka bilang begini, koluna. Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka mulai berbantah-bantah. Mungkin yang bahasa lain mereka mulai bersungut-sungut. Ini gara-gara Musa. Nah, saudara tahu kenapa? Karena kelompok yang pertama, orang Israel ini, mereka masih kanak-kanak secara rohani. Orang yang kanak-kanak secara rohani memberikan reaksi terhadap suatu masalah, memberikan reaksi terhadap suatu pergumulan, itu biasanya takut, ya toh? Ketakutan sesuatu yang negatif. Reaksi kita terhadap suatu situasi yang kita hadapi, apalagi itu menekan, sebetulnya itu menyatakan bahwa sebenarnya siapa kita. Siapa kita yang ada di dalam ini. Nah, orang Israel pada waktu itu mereka mulai bilang, Musa kau lupung gara-gara nah, kau tong kan sukses tahu. Kau tong sama lu di Mesir. Biasa kau tong di sini sah. Di sini makanan tersedia. Walaupun kita kerja ditindas dan sebagainya, tapi kita semua tersedia. Lupung gara-gara kau mau bawa kau tong pi Kanaan. Ingat satu hal, berdebat, berbantah-bantah, bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Itu hanya menunjukkan bahwa kita belum dewasa menghadapi hidup ini. Saya mau bilang begini, ini di waktu-waktu dekat ini, mulai bulan ini ke bulan Oktober kan kita punya kegiatan banyak ya Bapak Gembala. Pertama itu perayaan ulang tahun, itu rencananya tanggal 18 tapi diundur ke tanggal 30 ya. Tetap, kau pagi Dion mau datang? Hah? Oh yang kemerdekaan punya itu? 30 Agustus kan? Karena ini Pak Gideon mau datang diundur ke tanggal 30 kan begitu. Nah, ya itu juga butuh biaya kan begitu. Lalu nanti ada
mission trip ke mana? Kobe di Maiskolen. Itu juga butuh biaya. Lalu tanggal yang ulang tahun gereja itu tanggal berapa? Oh, itu yang 18 Oktober. Nah, ulang tahun gereja 18 Oktober itu juga namanya ulang tahun. Pasti ada artinya membutuhkan biaya. Dan itu sangat secara hitung-hitungan dengan kondisi keuangan gereja, katakanlah bahwa itu sulit, iya kan? Lalu mungkin ada yang bilang begini, Bapak Gembala penggara-gara. Setelah dosen ada mau bikin kegiatan ini, kegiatan itu. Secara matematika betul. Tetapi menghadapi masalah seperti itu, saya pikir yang paling penting itu bagaimana kita punya respon, bukan reaksi. Karena reaksi itu negatif. Itu spontan, tetapi kalau respon itu positif. Artinya memberikan respon sesuai dengan iman kita. Dan kalau kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi masalah yang kita hadapi, maka jalan paling terakhir kita beriman kepada Tuhan. Amin. Nah, banyak orang Kristen itu kalau omong percaya dia bilang, ya saya percaya. Tapi percaya itu sebenarnya itu pasif. Semua orang bilang katakan beta percaya. Tapi sebenarnya percaya itu pasif. Sedangkan iman itu aktif. Iman itu bertindak. Percaya Tuhan, tetapi apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Maka selebihnya yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan turun tangan dan menolong. Saya pinjam Pak Joy punya ini pengalaman. Dia bersaksi hari ibadat di Rayon. Dia bilang begini, kan mereka sekarang lagi membangun itu ruang untuk nanti kegiatan PPA nanti setelah sudah disetujui oleh Compassion. PPA Mandiri kemana? Nah, lalu awalnya mereka sedang membangun itu dengan dana yang dari Pokir, yang dari Bapten. Lalu sekarang kegiatan di sana sudah, ruangan semua sudah jadi. Lalu masih membutuhkan banyak biaya. Lalu beberapa waktu yang lalu ada tamu dari Brasil. Datang mereka dari Brasil, lalu sampai ke Kupang, lalu dengan orang dari Kupang, dan akhirnya mereka minta titik yang di Soeni di Oebaukulu. Dan ada komunikasi dengan Joy untuk pergi ke sana bertemu dengan mereka. Lalu saudara yang kasih, setelah mereka sudah kunjungan ke sana, mereka bagi berkat yang disiapkan di sana untuk orang-orang di sana. Kalau tidak salah pakaian layak pakai dan entah apa lagi, saya juga tidak terlalu jelas. Tapi ini saya hanya rekam apa yang disampaikan oleh Joy. Bahwa setelah mereka mau pulang, karena mereka lihat itu pembangunan sedang berjalan, lalu mereka kasih dia uang, menurut dia 1 gumpalan begitu. Lalu mereka bilang, ini pakai untuk, pakai untuk ini lanjutkan ini pembangunan. Jadi Joy cerita begini bahwa dia langsung pesan pasir untuk, karena memang yang diperlukan waktu itu yang sekarang ini pasir. Lalu dia bilang begini, bayangkan saja pasir saja Tuhan kirim uang dari Brasil. Dia kan tidak tahu, tapi dia percaya bahwa itu pekerjaan Tuhan. Tuhan akan membuat kebutuhan itu teratasi. Jadi
dia tidak membayangkan bahwa nanti Tuhan buat secara seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Saya senang itu pujian tadi. Bahwa Tuhan bekerja itu walaupun kita pemata tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Amin. Tuhan bekerja itu senyap, tapi dampaknya pasti akan kelihatan. Baik, kita datang kepada kelompok yang kedua. Musa, responnya positif. Kita baca dalam ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Artinya tetap percaya. Jangan takut sama dengan percaya. Amin. Berdirilah tetap, artinya tenang. Jangan panik. Menghadapi masalah yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tenang. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan pada hari ini. Artinya bahwa mereka harus pandang kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Jadi di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, kita harus memberi respon sama seperti Musa. Dikatakan jangan takut, artinya percaya. Yang kedua tenang. Dan yang ketiga pandang kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Kadang-kadang kita ini menghadapi masalah dalam pengalaman hidup sehari-hari, menghadapi masalah, lebih banyak kita panik dan kita mulai ada pikir, kita mulai oh ini bikin seperti ini. Tidak masalah. Kan kita perlu tindakan kan, melalui perencanaan. Tapi yang paling penting itu berdoa. Supaya menenangkan diri dulu kan begitu. Pandang kepada Tuhan. Ini sikap seorang yang dewasa. Mengapa dia bersikap seperti itu? Karena dia punya pengalaman mujizat dengan Tuhan. Saudara tahu, sebelum umat Israel keluar dari Mesir itu, ada 10 tanda mujizat yang dilakukan di Mesir oleh Allah melalui tangan Musa. Amin. Dan saya yakin bahwa dari 10 pengalaman mujizat yang dilakukan di Mesir kepada bangsa Mesir itu dan dilihat oleh orang-orang Israel itu, Musa punya keyakinan dari satu pengalaman kepada pengalaman lainnya, imannya kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin kuat dan semakin kuat. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan tentang penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar itu, maka dalam menghadapi orang Mesir di pinggir atau di pantai itu Laut Teberau itu orang Mesir, orang Israel semua panik. Tapi dia tenang-tenang saja. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang Israel. Itu sikap orang dewasa. Nah, pengalaman imannya Musa itu membuat dia bertumbuh, bertambah dan semakin matang. Kekristenan ini sebetulnya penuh dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dan sebenarnya pengalaman-pengalaman
pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, bertambah dan semakin matang. Sehingga awalnya menghadapi masalah kecil. Dia setelah lewati dengan kemenangan, Tuhan kasih lagi masalah lagi yang mungkin lebih besar lagi. Melewati itu, Tuhan kasih masalah yang lebih besar lagi. Untuk apa? Supaya, saya beri catatan, supaya orang Israel itu, mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi celah Mesir itu perlu dikeluarkan dari hati mereka. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan itu digambarkan, itulah gambaran daripada perjalanan orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya, dari kehidupan dunia ini, perbudakan dunia ini, menuju kepada tempat perjanjian di mana di situ penuh dengan berkat, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Begitu. Tapi untuk mengeluarkan sifat-sifat dunia dalam diri kita, maka kita harus dihadapkan dengan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan untuk melatih iman kita untuk bertumbuh. Supaya pada akhirnya hidup kita semakin menyerupai Kristus. Supaya sifat-sifat kita semakin mencerminkan sifat-sifat Kristus. Sabar, ya tak? Penuh kasih, tekun, itu. Nah, di sini muncul suatu konsep bahwa sebenarnya masalah itu diperuntukkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Sehingga pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi kita sampai kepada sini kita mengerti bahwa sebenarnya masalah, pergumulan, tantangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi itu ada seorang hamba Tuhan, dia pernah datang belajar mengajar sini dan dia bilang begini. Itu sebenarnya adalah vitamin untuk membuat iman kita bertumbuh. Jadi kalau kita memandang masalah sebagai momok, maka kita akan takut. Amin. Tapi kalau kita memandangnya sebagai bagian daripada proses Allah dalam hidup kita, maka kita bisa menerima dengan ucapan syukur dan kita berjalan. Kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita dan dia akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, bagaimana mengatasi ketakutan? Saya beri ilustrasi ya. Ya, saya tidak tahu bikin PowerPoint, jadi saya kasih gambaran saja. Katakanlah bahwa yang itu garis putih yang itu segi 4 itu, tapi saya bikin bulat lah. Yang itu layar itu coba dimatikan dulu. Yang itu ayat di sana itu. Maksud saya ayat-ayat Alkitab tidak usah ditampilkan, tapi kita mau lihat yang warna putih ini layar belakang ini. Saudara tahu toh? Yang layar belakang warna putih.
Tapi saya bikinnya gambar bulat. Ini gambaran saja. Lalu saya taruh titik kecil satu di dalam, di tengah-tengah. Ha. Ya itu putih toh. Lalu anggap saja bukan segi empat tapi bulat. Lalu saya taruh satu titik di tengah-tengah. Titik hitam kecil saja. Lalu saya bertanya kepada saudara-saudara di sana. Apakah yang saudara lihat? Saudara mengerti ya? Layar itu bulat, putih semua. Lalu saya taruh titik kecil satu di tengah-tengah. Titiknya warna hitam. Lalu saya bertanya kepada saudara-saudara. Mungkin saya pertanyaannya begini. Apakah yang saudara lihat di sana? Ayo, saudara lihat di sana ada apa? Menurut apa yang saya jelaskan tadi. Titik hitam. Siapa yang lihat titik hitam? Angkat tangan tidak apa-apa. Tidak berdosa jadi angkat tangan saja. Siapa yang lihat titik hitam? Satu orang, dua di belakang, tiga. Empat, Pak Manao. Tidak ada lagi ya. Coba ulang. Saya kasih gambaran ulang supaya ini. Di layar latar belakang putih di sana itu, saya hanya taruh satu titik hitam di tengah. Sekarang pertanyaan saya, apa yang saudara lihat di sana? Yang lihat titik hitam angkat tangan. Angkat tangan. Semakin banyak ini. Lalu pertanyaan kedua. Antara titik hitam dan yang putih, kalau kita presentasikan besarnya, yang putih lebih besar atau yang hitam lebih besar? Coba. Hah? Putih lebih? Baik. Itu hanya ilustrasi saja. Tidak ada salah, tidak ada benarnya. Memang yang dilihat itu titik hitam jadi tidak masalah. Tapi saya senang karena tadi yang angkat tangan itu hanya beberapa saja. Yang paling banyak itu tidak angkat tangan. Bisa saja karena takut salah atau bagaimana, ya kan begitu. Yang titik hitam itu saya namakan itu masalah. Sedangkan dari satu masalah yang kecil itu, yang begitu besar itu kan putih semua. Saudara tahu apa itu putih? Putih itu kebaikan Tuhan. Yang begitu banyak itu. Kadang-kadang orang menghadapi masalah itu, yang dia lihat itu yang masalah itu. Dia lupa bahwa fokus kepada Tuhan yang begitu besar. Itu lagu tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang kita begitu fokus kepada masalah yang kecil itu, membuat kita takut, ya toh? Kita lupa bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Yang bukan hanya besar, tapi Dia sanggup untuk menolong kita. Jadi ketakutan datang karena kita punya fokus. Jadi fokus kita kepada masalah, maka yang muncul adalah ketakutan. Tetapi Musa, dia tidak fokus kepada masalah. Memang masalah itu ada, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia katakan, lihatlah. Bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Keselamatan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan ada dan Dia menyertai. Saya ingin kita baca firman Tuhan di dalam
Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Coba ditampilkan, Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Firman Tuhan yang dibacakan dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 itu jelas bahwa aku Tuhan berjalan di depanmu, aku menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu jangan takut dan tawar hati. Ini jaminan sebenarnya. Ya. Kalau ada masalah jangan takut, tetap tenang, percaya bahwa Tuhan menyertai. Kesimpulannya yang pertama, bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah kesempatan untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan. Atau jalan buntu yang kita alami itu sebenarnya tempat lahirnya mujizat. Yang kedua, ketakutan terjadi karena fokus pada masalah, tapi iman melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi setiap kali ada masalah, jangan fokus masalah, tapi lihat kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Begitu. Yang selanjutnya, Tuhan memanggil kita, Dia menuntun kita, Dia siap menolong kita, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang keempat, ingat bahwa keselamatan datangnya dari Tuhan. Sebab itu, jangan takut. Sebagai ayat untuk saudara boleh bawa pulang di rumah, baca. Keluaran yang ke-32, Keluaran 32 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Bicara tentang Raja Wali. Atau biar ditampilkan saja. Keluaran 32 ayat yang ke-11 dan 12. Keluaran 32 ayat 11 12. Sebentar. Coba. Saya salah ini. Oh, Ulangan 32 ayat 11 12. Coba. Laksana Raja Wali membangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Saudara, Raja Wali itu waktu dia memelatih anak-anaknya untuk terbang, pada waktu mereka sudah siap terbang, maka dia
membongkar sayapnya atau membuat sarangnya itu berguncang sehingga anak-anak itu jatuh dari ketinggian sarangnya. Dia biasa membuat sarangnya itu di atas bukit batu, di puncak yang tinggi. Lalu dia membuat, setelah anak-anak itu mulai jatuh untuk berlatih, dipaksa untuk berlatih terbang, maka induknya itu melihat. Dan pada waktu dilihat bahwa anak-anaknya sudah tidak bisa, sudah kekurangan, tenaganya sudah mulai melemah, dia mulai terbang. Dan lalu dia terbang melewati anak-anaknya ke bawah, dan dia mulai mendukung anak-anaknya di atas sayapnya. Dan dia bawa lagi ke atas. Sesudah itu dia jatuhkan lagi. Itu cara Raja Wali melatih anak-anaknya. Demikian pun Tuhan melatih saudara dan saya supaya otot iman kita kuat, bertumbuh itu melalui pergumulan-pergumulan, melalui masalah-masalah, supaya iman kita itu semakin mantap. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan kita takut menghadapi masalah, tapi kita tetap percaya, karena masalah itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk melatih iman kita, supaya kita bertumbuh. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berarti yang paling penting dalam hidup kita ini, banyak lagu yang sangat-sangat menguatkan. Saya beberapa hari ini selalu dalam doa saya suka menyanyi itu lagu Penyertaan-Mu Tuhan. Itu yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Lalu yang terakhir lagi saya senang dengan itu lagu, apa itu namanya? Ku terhubung denganmu. Jadi itu penting sekali. Kalau kita selalu memfokuskan diri kita memandang kepada Tuhan, dan kita selalu ada di hadapan Tuhan, maka ketakutan itu tidak perlu ditengking. Tapi supaya ketakutan itu sirna daripada hati kita, datanglah di hadirat Tuhan. Amin. Kita nyanyikan itu lagu Kasih-Mu Layakkan Seluruh Hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau
terima kasih bahwa firman-Mu sudah disampaikan. Di dalam kehidupan kami, dari waktu ke waktu, kami selalu dihadapkan dengan pergumulan dan masalah. Tapi kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bahwa di dalam masalah dan pergumulan atau sakit penyakit atau kekurangan apapun yang kami hadapi, kami harus selalu fokus kepada Tuhan, tapi bukan kepada masalah kami. Kami harus percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami, dan Dia tidak pernah meninggalkan kami, dan Dia pasti akan menolong kami pada waktu kami angkat iman kami kepada Tuhan. Kami berpegang kepada janji Tuhan bahwa janji-Mu bagi kami penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati umat-Mu yang pagi hari ini sudah datang dan mendengarkan firman-Mu, yang sudah beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi masalah, menjadi pergumulan mereka, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon biarlah Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan untuk umat-Mu melihatnya sebagai kesempatan untuk mereka berharap kepada Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan, dan mereka akan melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Sebab itu saya perkatakan pada siang hari ini kepada umat Tuhan, biarlah setiap pergumulan, masalah, sakit, penyakit atau apapun itu, saya perkatakan dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menolong. Tuhan menyatakan jawaban-Mu, Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Kalau ada yang sakit, Tuhan menyatakan kesembuhan-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan menyatakan pemeliharaan-Mu, Tuhan menyatakan berkat dan perlindungan-Mu bagi umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu di dalam apapun yang mereka lakukan sepanjang minggu ini. Kami perkatakan dalam nama Yesus, biarlah penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan, sehingga mereka boleh melihat akan janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Berkati umat-Mu, berkati keluarga, berkati anak-anak yang di dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka, biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji buat nama-Mu. Apa saja yang menjadi pergumulan umat-Mu, kami percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Terima kasih Bapa di surga, terpuji buat nama-Mu. Bapa, pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa bagi umat Tuhan yang mengalami ulang tahun pada hari ini atau dalam minggu ini Tuhan. Kami datang dan membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah di hari bahagia yang mereka alami, kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka di dalam hari-hari hidup mereka sepanjang beberapa tahun ke belakang ini Tuhan. Dalam usia mereka, kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu akan tetap memelihara, akan tetap membimbing, akan tetap menyertai dan memberikan pertolongan kepada umat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, dalam minggu ini Tuhan. Sehingga biarlah hari-hari hidup mereka ke depan, mereka selalu mengalami penyertaan Tuhan. Mereka selalu mengalami damai sejahtera dan kebaikan dari Tuhan hari lepas hari, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji buat nama-Mu. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Dan kami akan melangkah dalam minggu ini. Kami percaya bahwa kami selalu diingatkan Tuhan dengan firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa ada menyertai kami dan senantiasa siap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji buat nama-Mu. Saya ajak umat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Kami sepakat Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, biarlah Engkau curahkan bagi kehidupan kami sekalian. Kekasih-kekasih sekalian, mari kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing.
dengan membawa berkat dan anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dapat Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita pulang dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.